tanah itu, Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Bentrok Pulau Rempang, kebijakan Jokowi mirip PKI Orde Lama. Mereka terlebih dahulu eksis, mereka terlebih dahulu hadir di pulau tersebut sejak 1834. Nah, kebaikan apa lagi yang kurang dilakukan oleh masyarakat adat Melayu, masyarakat sisir? Kami orang Melayu sudah memberikan bahasa kami untuk digunakan, gitu ya, memberikan tanah kami untuk bangunan Pulau Batam. Tapi sekarang mereka mau perluas lagi. Nah, dalam konteks ini kami melihat bahwa negara di dalam pimpinan Jokowi jauh lebih sayang dengan proyek program strategis nasionalnya. Jadi sebetulnya ini pola tentang konflik agraria yang makin lama makin tinggi di era Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran, kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 baru mau memulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Jadi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Atas nama proyek strategis nasional, atas nama pertumbuhan ekonomi, rakyat sendiri dikalahkan, rakyat sendiri diusir dan dizalimi. Saudara sekalian, bicara soal pertumbuhan ekonomi, itu untuk siapa? Siapa yang seharusnya menikmati pertumbuhan ekonomi itu kalau rakyat di situ diusir untuk pergi? Siapa? Untuk siapa? Untuk investor? Untuk investor swasta? Yang milik Tommy Winata itu? Lalu kalian para pejabat mendapat uang berapa untuk menggusur rakyat kalian sendiri atas nama investasi tadi? Sungguh cara berpikir yang terbalik, saudara sekalian. Bentrok Pulau Rempang, kebijakan Jokowi mirip PKI Orde Lama. Gelar.com. Semangat pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kini dipertanyakan, alih-alih menyejahterakan. Faktanya kebijakan investasi justru membuat rakyat bahwa kian terpinggirkan. Di periode kedua, Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam kondusivitas penduduk Indonesia di berbagai tempat atas nama pembangunan lewat investasi, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu. Kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara atau Laksmana, Samuel F. Silain, kepada kantor berita politik Ermol pada Selasa 12 September. Samuel memaparkan fakta yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan justru mengusir penduduk yang sudah mendiami sebuah tempat secara turun-temurun. Mirisnya, pemerintah bergeming dengan mengatasnamakan investasi. Investasi kok sadis? Untuk siapa? Untuk siapakah investasi dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi, banyak wilayah dikuasai pemilik modal. Enak betul ya kritiknya. Samuel lantas menyinggung bentrok antara aparat TNI Polri dengan masyarakat Melayu yang menolak regulasi sebagai imbas pengembangan investasi Pulau Rempang sebagai kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan PKI. Di zaman Orde Lama harusnya investasi diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggusur, tandasnya. Mereka terlebih dahulu eksis, mereka terlebih dahulu hadir di pulau tersebut sejak 1834. Nah, kebaikan apa lagi
kurang dilakukan oleh masyarakat adat Melayu, masyarakat sisir. Kami orang Melayu sudah memberikan bahasa kami untuk dipergunakan, ya, memberikan tanah kami untuk bangunan Pulau Batam. Tapi sekarang mereka mau memperluas lagi. Nah, dalam konteks ini kami melihat bahwa negara di dalam pimpinan Jokowi jauh lebih sayang dengan proyek program strategis nasionalnya. Jadi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Atas nama proyek strategis nasional, atas nama pertumbuhan ekonomi, rakyat sendiri dikalahkan, rakyat sendiri diusir dan dizalimi. Saudara sekalian, bicara soal pertumbuhan ekonomi, itu untuk siapa? Siapa yang seharusnya menikmati pertumbuhan ekonomi itu kalau rakyat di situ diusir untuk pergi? Siapa? Untuk siapa? Untuk investor? Untuk investor swasta? Yang milik Tommy Wirata itu? Lalu kalian para pejabat mendapat uang berapa untuk menggusur rakyat kalian sendiri atas nama investasi tadi? Sungguh cara berpikir yang terbalik, saudara sekalian. Jadi sebetulnya ini pola tentang konflik agraria yang makin lama makin tinggi di era Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 baru memulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Loh, di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, itu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh, ini gampang, nanti kita pindahin. Begitu dipindahin, kulturnya bubar itu, dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil itu nggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Pak Sigit mengakui bahwa iya itu ada kekerasan, karena itu kembali pada negosiasi. Tapi justru Pak Mahfud yang bersikeras, itu nggak perlu sebetulnya negosiasi itu, ya, itu belas kasihan doang bisa tuh. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri. Bentrok Pulau Rempang, kebijakan Jokowi mirip PKI Orde Lama. Gelora.com, semangat pemulihan ekonomi melalui kebijakan investasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo kini dipertanyakan, alih-alih menyejahterakan. Faktanya kebijakan investasi justru membuat rakyat bahwa kian terpinggirkan. Di periode kedua, Jokowi banyak melakukan blunder politik yang mengancam konektivitas penduduk Indonesia di berbagai tempat atas nama pembangunan lewat investasi, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang tertentu. Kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara atau Laksmana, Samuel F. Silain, kepada kantor berita politik Ermol pada Selasa 12 September. Samuel memaparkan fakta yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan justru mengusir penduduk yang sudah mendiami sebuah tempat secara turun-temurun. Mirisnya, pemerintah bergeming dengan mengatasnamakan investasi. Investasi kok sadis? Untuk siapa? Untuk siapakah investasi dilakukan pemerintah sekarang? Atas nama investasi, banyak wilayah dikuasai pemilik modal. Enak betul ya kritiknya. Samuel lantas menyinggung bentrok antara aparat TNI Polri dengan masyarakat Melayu yang menolak regulasi sebagai imbas pengembangan investasi Pulau Rempang sebagai kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Sungguh miris melihat kebijakan pemerintahan Jokowi sekarang mirip-mirip tindakan PKI. Di zaman Orde Lama harusnya investasi diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggusur. Tanda